Daya Mitra Telekomunikasi TBK resmi IPO hari ini dengan kenaikan yang masih terus berlanjut. Sekarang lagi di rentan sekitar naik 6% di 845, naik 45 poin. Beli tidak Mitra Tel, Pak? Kalau saya melihat secara valuasi ya, sebenarnya valuasi saya melihat intrinsic value pada kisaran 875 sampai dengan 900-an ya. Jadi dengan posisi sekarang tentunya masih atraktif. Nah ini kalau kita melihat penggunaan dana dari IPO menjadi sangat menarik ya, bisa memungkinkan untuk mengalami peningkatan harga. Jadi sekitar 56% digunakan untuk anorganik, jadi pembelian menara dari Telkom salah satunya ya. Itu kan menambah portfolio asetnya dia untuk menjaga return di masa datang. Kemudian juga kita melihat yang sekitar 44% digunakan untuk belanja modal organik, jadi untuk melakukan konsolidasi internal. Dan kita lihat outlook-nya ada 5G di sana yang perlu dikembangkan, tentu saja diperlukan banyak menara ya di sini. Jadi masih sangat prospektif. Jadi kalau kita melihat valuasi menurut saya sih masih sangat-sangat atraktif ya untuk saham Mitra Tel dilakukan pembelian sekarang. Mungkin dilakukan pembelian secara bertahap karena IPO hari pertama biasanya kemudian naik turun mengalami fluktuasi ya. Ya pada kisaran harga mungkin di level terendahnya mungkin sekitar 780 sampai dengan 830 menurut saya juga untuk long term investor menjadi menarik. Menurut Pak Fendi dalam waktu dekat akan diberikan harga di bawah 800 untuk Mitra Tel? Ya, peluang itu masih terbuka ya, karena kita lihat ya IPO biasanya kan juga mengalami fluktuasi ya, harga juga mengalami fluktuasi. Jadi kemungkinan itu terbuka. Iya, memang sekarang sangat fluktuatif ya, sesuai dengan yang Pak Fendi sampaikan. Mitra Tel atau kode emitennya MTEL turun lagi ke level IPO 800 setelah tadi naik hampir 6%. Ini kesempatan untuk beli? Ya, buy on weakness ya, jadi saat melemah menurut saya kita lakukan pembelian. Berarti bisa turun di bawah harga IPO? Bisa saja terjadi karena begitu IPO kan sebenarnya market sudah di secondary market yang menentukan adalah investor ya. Jadi situ memungkinkan. Tapi justru itu menurut saya jadi momentum ya. Jadi artinya kalau kita lihat valuasi tadi menurut saya pada kisaran 875 sampai dengan 950, menurut saya dari sisi aspek valuasi masih atraktif. Jadi kalau kemudian kita lihat untuk investor jangka panjang bisa memanfaatkan momentum itu. Jadi buy on weakness pada saat harga juga mengalami apalagi di bawah harga IPO gitu ya. Oke, jadi bisa dibeli di harga IPO. Bagaimana sebenarnya kinerja dari Mitra Tel ini, Pak? Ya sebenarnya kita bisa berkaca kepada saham-saham menara, karena saham menara kan sudah ada sejak 10 tahun yang lalu sebelumnya ya, terutama State On ya, dari main tower bersama dan sebagainya. Kita melihat ini saham ini kan adalah kinerjanya cukup stabil. Karena apa? Karena pendapatannya juga fix, kemudian juga dividend payment juga menurut saya juga outlook-nya cukup bagus, cukup stable. Dan ini sebenarnya cocok bagi investor-investor yang menyukai sesuatu yang stable, terutama ekspektasi return-nya, dividend payment-nya. Jadi investor institusi itu menurut saya juga ini akan cukup menarik ya. Dan kita lihat juga dengan inovasi-inovasi ataupun potensi pertumbuhan yang bisa digarap oleh Mitra Tel ke depan, ini akan semakin menambah value. Jadi kita melihat kebaruan. Nah, salah satu yang menjadi titik rendah di antara pesaing itu tenancy ratio dari Mitra Tel itu memang tergolong masih relatif rendah ya. Pada kisaran 1,57, sementara yang lainnya mungkin pada sekitar rata-rata 1,8, 1,8,5. Namun kita akan lihat secara bertahap apakah kemudian dia akan mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Kalau kita lihat memang pembelian menara yang cukup besar itu membuat tenancy juga sedikit mengalami penurunan gitu. Baik, sekali lagi support resisten untuk Mitra Tel jangka pendek menurut Pak Fendi range-nya di level berapa? Saya melihat support ada pada kisaran 790 ya. Kalau kita lihat berkaca kepada pasca IPO. Kemudian resisten ada di level 900. Resisten ada di level 900 agak cukup lebar, lebih baik tapi beli di harga bawah saja di support ya. Jangan buru-buru gitu Pak Fendi ya. Betul. Oke, cut loss jika turun di level berapa? Karena kan ya setelah IPO semua hal bisa terjadi Pak ya. Ada yang naik tinggi, ada juga yang akhirnya turun dalam.
Ya, bagi trader tentu saja akan bicara tentang stop loss ya. Jadi cut loss pada level kalau dia tidak bisa bertahan di atas 750, menurut saya itu berarti ada tekanan yang dalam. Jadi artinya di Oke. level itu lakukan cut loss. Baik, itu dia rekomendasi untuk Mitra Tel pagi hari ini pemirsa. Yang IPO saya update harganya gitu ya. Kenaikannya sudah tidak terlalu signifikan, kembali ke level IPO-nya stagnan di posisi 800. Oke, jangan buru-buru ke Mitra Tel. Dan turun lagi sekarang ke 795 seperti analisis Pak Fendi ya, ada peluang turun di bawah level IPO. Dan kita ke saham-saham yang menjadi movers hari ini Pak Fendi, ada Bank Mandiri, Ya. BBRI, kemudian juga ada Telkom, semuanya adalah blue chips ya. Adikarya nih yang menarik. Kalau perbankan kan memang selalu menjadi dominasi top net foreign buy, pembelian investor asing. Adikarya ada kaitannya dengan peluang IPO dari anak usahanya? Iya, ada ya, karena ini potensinya untuk menjadi solusi juga. Karena itu menurut saya juga atraktif juga. Kenaikan harga sahamnya seperti tadi dialami oleh Telkom Group juga didorong oleh IPO hari ini oleh Mitra Tel ya. Adikarya ya, ada rencana IPO Adi Komuter Property ya, yang dalam waktu dekat juga untuk dilakukan di bulan Desember kalau nggak salah. Jadi 1 bulan dari posisi sekarang. Jadi ini juga berpeluang untuk menjadi potensi meningkatnya bisnis anak usaha dari Adikarya dalam menjadi solusi ya. Pendanaan, karena apa di sektor ini, di sektor konstruksi maupun turunannya, sektor pendanaan menjadi sangat-sangat vital untuk pengembangan bisnis, apalagi dengan posisi sekarang ini. Jadi ini menjadi sentimen positif bagi Adikarya ya, dari rencana IPO dari anak usahanya. Iya, IPO-nya akan berlangsung di awal Desember begitu ya. Ya, Untuk PT Adi Komuter Property saya cross check 10 Desember 2021, layak dicermati ya Pak Fendi ya. ya, betul. Oke. Kalau Adikaryanya sendiri buy hari ini Nah, di kalau 11.45 naik hampir 3%. ya, kita melihat Adikarya juga cukup bagus untuk buy ya, dengan support kuat sebenarnya dia di Rp1.080. Dan kita melihat 1080. ya resisten dia dari 1.250. Jadi peluangnya cukup besar juga untuk bisa mencapai level 1.250 ya pada akhir tahun ini. Dengan momentum IPO sini kan IPO di mungkin potensinya ada 1,6 triliun dari anak usahanya, itu yang akan memberikan liquidity tersendiri ya bagi anak-anak usaha yang memang dalam posisi yang membutuhkan likuiditas dari pasar selain dari induk tentu saja. Oke, kita update pemirsa kondisi dari market gainers berdasarkan persentase, selengkapnya dapat Anda saksikan di layar. Ada Indo dengan posisi kenaikan 16% di 204, kemudian juga ada PTDU yang naik 10,53% di 252, BNBA naik 6,38%, 3.670, Bank Danamon naik 5,24% di posisi 2.610. Sementara top losersnya juga bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Nah, ini adalah deretan saham-saham yang menjadi top losers. Ada Yellow pemirsa dengan pelemahan, selengkapnya bisa Anda simak 14 poin di 202, BBKP di 320, CPRO 118, dan Temas di 740. Itu dia update berdasarkan persentase ya pemirsa, gainers dan juga losers. Pak Fendi, kondisi yang membayangi lockdown dari global tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya, IHSG peluangnya tetap ke 6.815. Ya, kalau kita melihat, saya melihat berkaca pada kebijakan pemerintah yang menurut saya juga sangat hati-hati, di mana dia meningkatkan level PPKM menjadi 3 dan cukup aware terhadap potensi-potensi munculnya akibat nanti ada perayaan Natal dan Tahun Baru terutama. Sudah dibatasi dari sekarang. Ini adalah memberikan ketenangan ataupun suasana di mana nampaknya bisa dikendalikan lebih bagus lagi di tengah-tengah ancaman yang mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah memang masyarakat investor juga sudah sedikit terbiasa dengan lockdown dan kemudian jadi sudah punya rekaman ya dari bagaimana impact-nya dan bagaimana hasil dari penerapan itu, efektivitasnya dan lain sebagainya. Dan lebih banyak melihat pada data, lihat the data top di mana Indonesia juga mengalami penurunan. Jadi itu yang membuat
cukup confidence ya di tengah kondisi seperti itu. Baik, Pak Fendi cukup confident, saya pun confidence, pemirsa di rumah juga harusnya demikian, cermati saham-saham yang defensif ya, seperti tadi ada Astra International, Telkom, kemudian perbankan seperti BBNI dan juga Unilever. Pak Fendi, sayang sekali waktu kita terbatas, terima kasih untuk sharingnya pada pagi hari ini, sehat Sama-sama, Frisa. dan sukses selalu untuk Pak Fendi. Selamat Terima pagi. kasih teman-teman.